Halo. Oh, sing banter anjing. Baru aja keluar dari gang. Biasa kampung sini kok banter-banteran kalau anak-anak zaman anak-anak kayak sekarang ada anak-anak kayak sekarang gitu. Karena apa ya, didikan buat naik motor itu cuma sekedar lu diajarin naik motor, terus lu kalau udah bisa ya udah, nggak diajarin apa namanya, di kampung tuh kayak gimana, kecepatan tuh kayak gimana di kampung gitu kan. Jadi perlu dilatih juga. Coba polisi nih kayaknya. Oh iya. Anjing. Oh, bentar aja dulu ya. Nah, saya mau bahas tentang kemarin kan, kemarin sore itu habis pulang magang juga. Kemarin video kemarin itu terus aku buat apa namanya, story di WhatsApp sih. Kalau di Instagram, karena nanti kalau di Instagram semakin banyak pertanyaanku semakin bingung ini. Jadi pertanyaan pertama dari Fadri, satu tim dari saya juga, dia tim dari tim motor lain. Enakan dunia motor tahun 2019 atau 2020? Nah, itu pertanyaan pertama ya dari teman saya. Kalau tak jawab dari pribadi saya, itu enakan dari tahun 2019. Karena di tahun itu dunia motor itu masih aman, masih nyaman. Istilahnya nggak ada apa namanya yang show off di jalan atau yang kayak sekarang gini kan. Banyak masalah atau banyak tingkah anak-anak motor zaman sekarang gitu. Jadi enakan 2019 daripada 2020. Terus juga ada yang tanya dari Fajri juga, enggak dari Fajri sih, dari Raka, teman saya, adik kelas sih, SMP dulu. Tanya gini kepada saya, ciri-cirinya Maulana atau aku sendiri. Lu gimana ya kalau jawab ya? Ya, ciri-ciriku kalau kalian tahu, tinggi 174 cm, berat badan 65 kg. Kalau keluar nggak mesti pakai motor ini atau nggak mesti pakai outfit ini. Kadang aku keluar nggak begitu terlihat lah. Kalau keluar sih aku nggak kelihatan sih. Sukanya menyilum atau suka menyamar di jalan gitu. Kalau ketemu sih pokoknya aku yang paling diem kalau di tongkrongan, kadang paling berisik juga di tongkrongan gitu. Sering ngasih pencerahan atau syarat, gak syarat, cuma saran-saran doang sih gitu. Intinya ya banyak sih. Tapi ya udah itu aja, intinya tuh aku tinggi, matanya si agak sipit, kulitnya sawo matang ya kan gitu. Ada lagi itu yang tanya, anjing banyak banget yang ingin tanya. Si Abel, temen juga dari motor, tanya attitude di jalan atau di kampung ya kan. Kayak tadi aku juga bahas sedikit. Kalau di jalan sama anak motor, kenapa kalau di klakson atau disapa itu geber atau mungkin malah sombong, gitu kan? Nah, jadi gini ya, aku jawab juga sesuai dengan pikiranku dan sesuai dengan apa yang aku lihat. Jadi kenapa kalau tim motor atau temen sehobi tadi klakson atau disapa di jalan malah sombong atau geber ya gini, mereka itu positive thinking aja kalau mereka belum paham tentang sapaan di jalan gitu aja. Terus juga mungkin mereka nggak dengar atau nggak lihat
Terus juga mungkin karena positive thinking knalpotnya agak berisik, kemungkinan itu ya kan. Jadi kenapa klaksonnya itu nggak bisa denger, tapi klakson tuh keras anjing kayak gini. Nah itu kan keras anjing. Nah tapi kalau di klakson banyak motor yang klaksonnya itu nggak ada, seperti motor custom tuh kalau mau ngelakson sih nggak dengar karena apa ya, aku lupa anjing. Kalau di gas itu kan selalu ngebas ya suaranya ya. Jadi ya gitu. Aku susah jelasinnya, tapi intinya kalau disapa tuh kalau gak sombong ya positif thinking aja gitu aja, gak usah diambil hati. Toh juga di situ juga ada kok, kalau mau lebih jelasnya di channelnya Gus Ali juga bisa, udah dibahas semua. Aku ini cuma bahas sedikit sih kalau yang belum paham gitu. Terus juga ada yang tanya dari Eca atau Oca gitu, nggak tahu, lupa namanya, maaf ya. Kapan San Mori bareng atau kapan San Mori jadi partner San Mori? Itu juga dari City. Jadi gini, kenapa aku nggak ngajak tapi nggak jadi, aku tolak ya, karena helmku ini bentuknya kayak ini. Nah, udah kan ada fotonya di samping kiri atas. Nah, takutnya kalian pakai helm Halfast atau helm Bogo, itu kan rata-rata kacanya nggak mesti kalian tutup, ya kan? Kadang nggak ada kacanya juga. Nah, kalau takutnya itu kalau kalian aku ajak San Mori atau riding bareng, aku rem mendadak, itu takutnya nempel di kena visor, kena visor, kena spoiler helmku gitu. Terus juga posisi motorku ini kan Suprafit, aku nggak insecure, cuma motorku ini terlalu nyaman buat kalian anjay. ada yang sempat tidur di motor anjing, karena gara-gara saking nyamannya ya kan. Nah begitu. Terus juga ada yang tanya lagi, kapan punya doi dari Laili? Bukannya gue gak mau nyari pasangan atau pacar, jadi gue ingin jadi dulu. Kalau kalian dekat ya gak apa-apa, gue deketin, tapi gak sampai selebihnya gue suka kalian gitu, enggak. Gue anggap temen doang kok, gak lebih gitu ya. Laili disimak baik-baik. Apalagi ya, bener banyak sih dari Apel juga pertanyaannya tentang dunia motor. Ntar aku nanti lihat dulu di list pertanyaan. Klakson gua tuh bener nih kenceng, tapi ya gitu. Terus juga attitude geber di jalan, itu sebenarnya sudah dibahas juga sih sama channel lain, tapi gue ingin membahas juga ini dari saya sendiri. Kalau kalian geber itu ada attitude-nya juga, jangan saling geber gitu. Jadi di video ini kalau aku salah kata atau salah pemahaman dari kalian, jadi mohon maaf ya, karena aku juga lagi pemula ini, pemula juga, pemula dari jadi motovlog juga ini ya kan. Jadi tolong di support, di subscribe, like, comment, dan share teman-teman kalian agar saya sering-sering upload di motovlog. Ya mungkin kalau uploadnya kalau nggak sore ya pagi gitu. Kalau uploadnya bikin videonya kalau nggak pagi gini atau sore gitu. Nah itu aku kasih clue buat apa namanya. Bentar. Apa lagi ya pertanyaannya? Nih aku bikin list banyak sekali ini.
nih ciri-ciri Bang Jago, ciri-ciri anak motor ikut zaman doang. Nah, udah itu. Aduh loh, banyak sekali. Ini aku list di sini juga di pojok kiri. Ciri-ciri Abang Jago. Abang Jago maksudnya kayak gimana ya Abang Jagonya ya? Abang Jago di jalan kah atau Abang Jago di tongkrongan gitu ya kan? Jadi gini, ciri-ciri Abang Jago itu kalau pas di jalan enggak apa show off itu bisa pasti kelihatan kalau show off di jalan. Pasti ngebut kenceng nih ya kan, terus dibikin ya habis ngebut rem mendadak. Itu bukan Abang Jago sih sebenarnya, itu kalau di jalan ketemu kayak gitu. Jadi cirinya kayak gitu sih. Terus kalau digeber pasti marah, nggak terima, atau kalau pas di siapa nggak balik nyapa lagi gitu. Terus dari Tesha, kapan San Mori bareng doi? Nggak punya doi, aku mohon maaf, aku nggak punya pacar gitu. Terus juga apa namanya, kenapa di kampung itu selalu geber atau selalu apa namanya ya, show nunjukin knalpotnya tuh. Kalau ini loh knalpot paling kencang gitu. Itu pertanyaan paling sering gue dengerin. Jadi kalau di kampung itu juga ada attitude-nya di jalan gitu. Kalau mau geber-geber itu gimana ya? Bahasnya agak susah kalau geber-geber knalpot. Aku belum paham semua knalpot, dari knalpot aftermarket dari knalpot aftermarket atau custom atau lain-lain gitu. Aku belum paham knalpot sebenarnya. Jadi dari persepsiku sendiri anjing bagus banget. Itu kenapa kok di kampung sering geber? Mungkin motornya trouble itu, posisi tinggi aja atau gimana ya? Mungkin pengen dipandang, oh ini loh aku punya knalpot baru, oh ini loh punya apa namanya motor baru yang udah dimodif knalpot doang ini. Mereka itu pengen pamer, tapi pamer di jalan tuh karena banyak yang marah, jadi dia pamer di kampung, merasa dia di kampung kayak misalnya di Astagfirullahaladzim. Merasa paling jago di kampung ya kan gitu. Terus juga kenapa banyak tongkrongan yang sering ditutup? Kayak kemarin ada tongkrongan anak motor juga di aku sensor dulu karena ya tempatnya di dekat-dekat kok, daerah Sompok ya kan gitu. Nah pasti tahu lah kalian mana itu tempatnya, jadi bakal tahu juga kok tempatnya. Itu tempat ditutup 3 hari kemungkinan kalau salah. Itu dari persepsiku si apa namanya yang punya kedai itu, yang punya tongkrongan itu udah mau tutup jam 9. Jadi terus polisi datang langsung nyegel, habis itu gak ada kata-kata pergi. Jadi gitu dari persepsi kedainya, aku tahu di Instagramnya juga. Jadi ya memang sih akhir-akhir ini tempat itu rame, banyak yang nongkrong sampai malam juga. Tapi please lah, ini juga masih PSBB, jadi tahu waktu, tahu aturan dari pemerintah juga, jadi jangan langgar juga ya. Jadi tetap pakai masker, cuci tangan gitu, jaga jarak, diminimalin keluar dulu karena susah cuy kalau dari jadi pandemi gini, bakal susah.
Terus juga apa namanya, eh kalau mau beli juga di tongkrongan kan, selain anak motor atau pembeli yang lain, mesti risih gitu lihat di tongkrongan banyak, wah banyak anak motor, pasti mendengar anak motor tuh jelek gitu. Begitu juga mau sampai ke tempat magangku, jadi kemungkinan nanti videonya selesai, jadi aku sambung lagi di sore hari. Kalau ada yang tanya-tanya lagi boleh di DM IG saya, di deskripsi juga ada gitu. Terus juga ini ada yang tanya lagi, kenapa banyak ladies biker yang cuma ikut-ikutan atau juga anak motor yang ikutan, jadi ya gabung-gabung gitu. Jadi gini, mereka boleh gabung, tetapi sebelum gabung mereka ditanyain dulu atau dikasih pengarahan di jalan. Intinya kalau aku sih, kalau misalnya ada anak baru, mungkin diboncengin dulu biar tahu dan dikasih arahan gitu. Gitu aja sih. Komen dikasih arahan sama leadernya gitu. Begitu. Udah selesai, kita sampai di tempat magang. Lanjut nanti dulu, karena aku mau magang ngerjain project. Oke, terima kasih telah menonton. Nanti